Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampai mana itu? Wa aqsamu ma yataqarrab itu. Hah? Kalau memata, sebentar saya setelah lagi. Rasulullah SAW yang tidak ia tolak, tidak mengetahui atas tersebut. Syarul Fatihah. Ya, sesuatu yang berupa sir, rahasia yang tidak ia tolak, tidak mengetahui atas sir tadi, sesuatu materi ahadun seorang pun. Berbuka mengatakan betul ulama, berkudat wal ulama. Wallahu a'lam bishawab. Syarul Fatihah. Al-fuqaha mengatakan betul khulafa, ya. Walin qasamu wa minhum man aradallahu bi ilmi. Ya. Bilang qala Syekh radhiyallahu an ini sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali pada pertemuan lalu. Tolak ukur daripada ilmu yang utama itu bukan berdasarkan kemasyhuran para ahli ilmu itu. Seperti ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Maka walaupun syuhrah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena kekhalifahan, dan kekhalifahan itu menuntut ilmu zahir, tapi kemuliaan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar karena sir yang ada pada dada beliau radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun seluruh perbuatan zahir itu bisa muncul dari orang yang mencari kedudukan sekalipun. Fal fuqaha mutakallimun mithlu khulafa al-qudat wal ulama. Maka fuqaha dan ahli ilmu kalam, ahli fikih dan ahli ilmu kalam itu seperti para khalifah dan hakim dan juga para ulama. Qadin qasamu, mereka telah terbagi. Wa minhum man aradallahu bi ilmi, di antara mereka ada yang menghendaki Allah dengan ilmunya, ada yang menghendaki Allah SWT dengan ilmunya. Ya. Ya. Maka para fuqaha dan para fuqaha, para ilmu kalam, para khalifah, para qudhat, para hakim itu mereka terbagi. Di antara mereka ada yang menghendaki ridha Allah dengan ilmunya dan fatwanya dalam hukum syariat, bi ilmihi wa fatwahu wa dzabbihi, dan membelanya dia an sunnatihi, daripada sunnah tariqahnya Allah Ta'ala, sunnahnya Allah Ta'ala. Walam yatru fi ria'an wala sumatan, dia tidak menuntut pada ilmunya itu satu riya, pamer, atau satu sum'ah, satu apa ya, sum'ah, supaya didengar pujian tentang dirinya. Wala syuhra, tidak juga syuhra. Fa ulaika ahlu ridwanillah, maka mereka yang fuqaha yang seperti itu, itulah yang orang yang mencari ridha Allah SWT. Li amalihim bi ilmihim, karena pengamalan mereka terhadap ilmu mereka. Ya, mereka tidak merasa cukup dengan ilmu mereka sampai mereka mengamalkan. Wal iradatim wajh Allah, dan karena menghendakinya mereka kepada ridha Allah azza wajal bi fatwahum, dengan fatwa mereka, wa nadhurihim, dengan pandangan mereka atau pembahasan mereka, penelitian mereka. Fa inna kulla ilmin umila bi,
Sebab setiap ilmu yang diamalkan dengannya fa innahu fi'lun muktasabun, maka itu merupakan suatu perbuatan yang diusahakan. Ilmu yang diamalkan itu ibarat suatu fi'il, perbuatan. Walaysa kullu amalin ilman, dan tidak semua amal itu adalah ilmu. Ya. Sebab munculnya sebagian amal yang tidak ikhlas, maka ini tidak dinamakan ilmu secara hakiki. Wa tabib, dan dokter, ia qadir ala taqarrub, mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bi ilmi, dengan ilmu kedokterannya. Bisa dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu dengan dia menuntut ilmu kedokteran itu bukan murni duniawi, tapi dia juga menolong, utama menolong orang. Dunia itu hanya ikutan saja kepada niatnya menolong manusia itu tadi. Fa yakunu mutsaban ala ilmi, maka menjadilah si dokter tadi diberi pahala atas ilmunya. Minha itu inau amilulillah, dari sisi bukan ilmu kedokterannya, dari sisi dia beramal karena Allah. Bihi, dengan ilmu kedokterannya, bukan murni kedokterannya. Dia dapat pahala itu dari sisi dia mengamalkan ilmunya karena Allah SWT. Amilun benar mengamalkan. Amilun benar mengamalkan. Iya, amilun mengamalkan karena Allah. Bihi, dengan ilmunya, dengan kedokterannya, dengan ilmi. Wa sultanu yatawassatu bainal khalqi. Jadi bukan santri dan ulama saja yang dapat pahala. Ya. Para dokter pun kalau dia niatnya betul, itu ada pahalanya. Wa sultanu yatawassat, sedangkan sultan, penguasa, menengahi bainal khalqi lillah, antara makhluk kepada Allah SWT. Dalam siasah, dalam pengaturan para sultan ini untuk mengatur makhluk dan perilaku mereka dengan tatanan hukumnya. Maka dia seolah-olah sultan ini menjadi perantara antara makhluk dengan Allah untuk menerapkan hukum Allah. Hakikatnya begitu. Kemudian fayakunu mardiyan indallah, maka dia si sultan ini mardiyan, diridhoi di sisi Allah Ta'ala subhanahu yang maha suci, wa musaban, dan diberi pahala, la mina itu inna mutakafirun bil ilmiddin, bukan dari sisi bahwa dia mengemban ilmu fikih, ilmu tentang siasah, ilmu tentang mengatur makhluk dengan peradilan dan sebagainya, qadhi, hakim. Dia bukan mendapat pahala karena ilmu kehakimannya atau ilmu fikih, ilmu pengaturan hukumnya. Bukan, bal min haitsu, tapi dia dapat pahala dari sisi huwa mutaqallidun li amalin, dia menyandang suatu amalan yang yaqsidu bihi taqarruba ilallah, yang dia bermaksud dengan amalan itu untuk taqarrub kepada, untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla bi ilmihi, dengan ilmunya. Maka hakim, polisi, jaksa, dokter, bukan dari kejaksaannya, bukan dari kepolisiannya, tapi karena niatnya dia dengan semua yang dia emban untuk khidmat kepada makhluknya Allah dengan ilmu yang dia punya. Maka dilihat dari situ dia mendapat pahala kalau niatnya betul. Apapun profesinya, kalau niatnya betul dan tujuannya hanya kepada Allah. Ya, karena Allah adalah tujuan yang paling akhir, yang tiada tujuan setelah Allah SWT. Ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih. Hanya kepadanya lah kembalinya segala perkara. Enggak sembahlah dia dan tawakallah, berserahkanlah urusan pada dia. Wa aqsam ma yataqarrabu ila Allah Ta'ala talatun. Sedangkan macam-macam dari apa yang yutaqarrab, apa-apa yang didekatkan dengannya kepada Allah Ta'ala, itu salasa, ada 3. Bagian perkara yang bisa mendekatkan orang pada Allah ada 3 macam. Ilmun mujarrad, ilmu murni, bahwa ilmu mukasyafah, itu ilmu mukasyafah yang Allah berikan pada para awliyanya. Wa amalun mujarrad, amal murni, bahwa keadilan sultan matalan, seperti keadilan penguasa umpama, wa dhubtihi linnas, dan pengaturannya kepada, pengaturan si penguasa kepada manusia. Wa murakabun min ilmin wa amal, dan yang ketiga adalah tersusun dari ilmu dan amal, yaitu ilmu thariqil akhirah,
Itu ilmu jalan menuju akhirat. Fa inna sahibum minal ulama'i wal ummali jami'an. Sebab pemilik ilmu thariqil akhirah ini termasuk ulama dan ummal secara keseluruhan. Dengan ilmu akhiratnya itu dia mengamalkan ilmu akhiratnya sehingga bisa mendekat kepada Allah. Maka sahibu thariqil akhirah, ilmu thariqil akhirah, dia berarti menggunakan murakkab, sesuatu yang tersusun dari ilmu dan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para aulia itu ilmu mujarrad mereka, mukasyafah mereka. Para sultan, amal pekerjaan mereka yang mendekatkan mereka kepada Allah kalau niatnya betul. Fanzur ila nafsika, maka perhatikanlah kepada dirimu. Nah, sekarang kepada dirimu, masuk mana kau? Atakunu yaumal qiyamati fi hizbi ummalillahi ta'ala. Apakah kau menjadi pada hari kiamat dalam kelompok orang-orang yang beramal pekerja-pekerjanya Allah Ta'ala, au ulama illa suatu ulama-ulamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, au fi hizbaihima, atau pada kedua kelompok itu. Fatadribu bisahmika, maka kau mengambil bagianmu ma'kuli fariqin minhuma, bersama setiap kelompok dari keduanya itu. Pada ahamulaka minat taklid mujarrad ijtihad, ini lebih penting bagimu dari sekedar bertaklid kepada mujarradil ijtihad, kepada kemasyhuran belaka. Maksudnya bertaklid pada kemasyhuran belaka, bertaklid pada persangkaan orang awam bahwa ilmu yang masyhur itulah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga para mutakallimin, para fuqaha yang masyhur 4 itu Imam Syafi'i, Muhammad itu yang masyhur, mereka melihat berarti ilmu fikih itu ilmu yang paling bagus. Buktinya yang membuat mereka masyhur adalah itu. Nah, daripada kamu taklid dengan kemasyhuran, maka kamu harus pahami apa yang saya jelaskan ini, bahwa yang mendekatkan diri kepada Allah itu ada 3. Ada amal, ada ilmu saja seperti para aulia wal sholihin, ada amal seperti para pengabdi seperti sultan, qadhi dengan menjaga niat ikhlasnya, atau para salik thariqil akhirah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Nah, kamu masuk yang mana? Silakan kamu pilih. Ini lebih penting kamu pelajari yang seperti ini lebih penting daripada kamu sekedar bertaklid kepada kemasyhuran, sehingga kamu menjustifikasi, kamu menghukumi ilmu yang masyhur itulah yang mendekatkan seorang kepada Allah, padahal belum tentu. Imam Syafi'i masyhurnya dengan fikih, tapi yang dia harapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan fikihnya, buktinya dia masih duduk kepada Syaiban Ar-Ra'i seperti seorang ahli tasawuf sebagainya, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Nah, khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi fi talati syamsi ma yughdika an zuhali. Ibarat pepatah kata beliau, khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi fi talati syamsi ma yughdika an zuhali. Marbasit. Khudh ma tarahu, ambillah olehmu ma tarahu, apa yang kau lihat. Wa da' syai'an sami'ta bihi, tinggalkan sesuatu yang kau cuma dengar saja. Yang kau lihat betul-betul itu yang kau ambil, tinggalkan yang kau cuma mendengarnya. Fitolati syamsi, dalam terbitnya matahari, ma yughnika, itu terdapat sesuatu yang yughnika, yang mencukupimu daripada zuhal, daripada planet Venus. Venus itu yang kadang muncul orang kira itu bulan, muncul banyak. Zuhal, Venus. Yang dikira bulan, muncul kadang-kadang berbarengan terbenam matahari, kadang itu ada kayak bulan, padahal itu bukan bulan, itu Venus, Zuhal. Ya enggak bisa dibandingkan Zuhal dengan matahari. Artinya kalau sesuatu yang kau lihat betul-betul itu yang kau ambil, tinggalkan apa yang kau cuma dengar saja. Sebab sinar matahari sudah mencukupi daripada sinarnya daripada Zuhal. Ya. Jadi yang kau cuma dengar Imam Syafi'i itu masyhurnya dengan fikih. Padahal kalau nanti akan belum dijelaskan Imam Syafi'i nanti. Ya, seperti yang nanti dijelaskan, ternyata Imam Syafi'i yang dia andalkan untuk mendekat kepada Allah itu ya amaliyah dia yang berupa pengamalan dari ilmunya, bukan kemasyhuran ilmu fikihnya. Nah, orang yang cuma melihat itu, dia sangka ilmu yang memasyhurkan Imam Syafi'i itulah yang mendekatkan dia kepada Allah SWT. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ala anna sanankul, ini baru nanti kita akan menukil sironya para fuqaha nanti. Fuqaha salaf mata alam bi anna tahlum atau mudham.
Dari situ kamu nanti akan tahu bahwa orang yang menganut mazhab mereka telah menzolimi mereka. Kita kan cuma kunutnya ikut Syafi'i kan, kunutnya. Tapi Imam Syafi'i 60 kali hatam Quran di Ramadan, kita tidak ngikuti mazhabnya. Kunutnya tok yang kita ikuti. Waroknya Imam Syafi'i kita tidak ngikuti, katanya nganut mazhab Syafi'i. Tapi waroknya Imam Syafi'i tidak diikuti, cuma kunutnya saja ini. Itu kata Imam Ghazali nanti, ya kamu setelah saya buka ini, kamu akan tahu para pengikut 4 imam mazhab ini sudah menzolimi mereka dengan hanya mengikuti pokoknya saja. Dengan begitu mereka sudah mengaku intisab kepada 4 orang itu tadi. Allahu a'lam bishawab. Dua bintang ya. Dua tadi berarti bukan Planet. Ya, kalau di bahasa kitabnya kawakib, ya terserah mau diartikan bintang, kawakib. Asalnya itu planet. Zuhal, Merikh, Merkurius. Berarti yang pilih yang ringan-ringannya saja ya. Maksudnya? Itu Imam Syar'i yang pilih yang ringan-ringan. Iya itu yang fakihnya saja, yang lainnya nggak diikuti.